Halo semuanya, kami kelompok 3 peserta Latsar BDK Cimahi tahun 2023 ingin menganalisis bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS pada film Pengabdian untuk Negeri. Adapun kelompok 3 beranggotakan Muhammad Rizky Naufal Kalfi, Muhammad Raffi Raditya, Putu Ratna Diviasari, dan Ranita Evipenia Buru Sinulingga. Film dokumenter ini mengisahkan tentang Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Menceritakan sosok Ibu Sri yang sabar dan ikhlas dalam memperjuangkan keberlangsungan pendidikan di SD kecil Dusun Wates di tengah kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai. Setiap hari Ibu Sri harus berjuang untuk berangkat ke sekolah, karena jalan yang berkelok dan rusak hingga menyebabkan Ibu Sri terjatuh beberapa kali. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, Ibu Sri berdedikasi untuk tetap mengajar di SD kecil Dusun Wates hingga pensiun, dengan harapan anak didiknya mendapat pendidikan yang layak untuk membawa perubahan positif bagi desa Dusun Wates. Berorientasi pada pelayanan. Ibu Sri adalah seorang guru di SD Wates yang telah menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat, terutama untuk anak-anak di Dusun Wates walaupun banyak tantangan dan rintangan. Tindakan Ibu Sri memberikan contoh perilaku yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dampaknya adalah, berkat perjuangan dan dedikasi Ibu Sri, anak-anak Dusun Wates mendapatkan pendidikan walaupun dengan fasilitas terbatas. Selain itu, berkat dedikasi Ibu Sri, warga Dusun Wates juga menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, nilai akuntabel. Dalam film tersebut, Ibu Sri Handayani memiliki sikap akuntabel karena beliau bisa mempertanggungjawabkan janjinya untuk terus mengabdi pada sekolah dasar negeri kecil pojok di Dusun Wates. Bahkan, beliau berjanji akan mengabdi hingga pensiun. Beliau ingin bisa berkontribusi untuk memajukan tingkat pendidikan di Dusun Wates. Kira-kira, apa jadinya apabila Ibu Sri Handayani tidak memiliki sikap akuntabel? Tentu saja, Ibu Sri Handayani tidak akan bisa mempertanggungjawabkan janjinya. Beliau pasti sudah meninggalkan SD kecil pojok sejak lama apabila beliau tidak memiliki sikap akuntabel. Dan tentunya lebih memilih untuk mengajar di sekolah yang lebih bagus. Apabila hal itu benar-benar terjadi, anak-anak di SD kecil pojok tidak akan bisa mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga akan berdampak pada semakin menurunnya pendidikan di Dusun Wates. Selanjutnya, nilai kompeten. Dalam film tersebut, Ibu Sri Handayani memiliki sikap kompeten yang ditunjukkan dari kegigihannya untuk memajukan pendidikan di Dusun Wates. Keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana bukanlah penghalang bagi beliau untuk membagi ilmunya dengan anak-anak di Dusun Wates. Beliau yakin bahwa ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan dari Bapak dan Ibu guru adalah kunci utama suksesnya pendidikan di Dusun Wates. Beliau berkomitmen untuk menyumbangkan apapun yang beliau bisa untuk memajukan pendidikan di Dusun Wates. Kira-kira, apa jadinya apabila Ibu Sri Handayani tidak memiliki sikap kompeten? Bisa saja, beliau pasti sudah menyerah sejak lama, karena keterbatasan fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia untuk mengajar. Apabila hal itu benar-benar terjadi, tidak akan ada guru yang bersedia mengajar dan pendidikan di Dusun Wates akan semakin tertinggal. Selanjutnya, nilai harmonis. Ibu Sri Handayani menghargai setiap muridnya tanpa memandang latar belakangnya. Beliau juga mengizinkan murid-muridnya untuk membawa adik mereka ke sekolah karena masih minimnya perhatian orang tua murid terhadap pendidikan di desa tersebut. Beliau juga turut bekerja sama dan ikut serta dalam kerja bakti di Dusun Wates untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat. Kira-kira, apa jadinya
apabila Ibu Sri Handayani tidak membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat, bukan tidak mungkin masyarakat desa Dusun Wates akan semakin enggan membiarkan anaknya sekolah karena memang sejak awal pendidikan bukanlah prioritas mereka. Akibatnya, apabila hal itu terjadi, pendidikan di Dusun Wates tidak akan semakin membaik, tetapi justru semakin tertinggal. Loyal. Ibu Sri Handayani senantiasa memegang teguh ideologi Pancasila dengan mengajarkan kepada murid-muridnya agar memiliki pengetahuan dan melanjutkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945. Selain itu, sikap loyal yang ditunjukkan oleh Ibu Handayani adalah selalu setia dengan pekerjaannya sebagai seorang guru SD kecil pojok yang memiliki sarana prasarana yang kurang baik. Padahal, beliau pernah ditawari untuk menjadi guru di SD yang lebih baik. Dampak apabila Ibu Sri Handayani tidak loyal menjadi guru SD kecil pojok adalah kemungkinan anak-anak desa Dusun Wates tidak memiliki guru yang memiliki loyalitas tinggi dan anak-anak tersebut enggan bersekolah. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Ibu Sri Handayani bertindak proaktif dengan meminta Kepala Sekolah Bapak Sugiarto untuk tetap menjadi guru di SD kecil pojok, walaupun akses menuju sekolah tidak cukup baik serta sarana prasarana yang kurang memadai. Dampak tindakan proaktif Ibu Sri Handayani untuk tetap menjadi guru di SD memberikan jalan bagi anak-anak desa Dusun Wates untuk tetap bersekolah menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ibu Sri Handayani mendapatkan dukungan dari masyarakat karena sifatnya yang baik hati dan ikhlas dalam mengajar anak-anak, sehingga mudah untuk mengajak warga desa berkolaborasi bersama, membangun dan mengembangkan sekolah. Dampak dari sifat Ibu Sri yang baik hati dan ikhlas adalah Ibu Sri bersemangat bersama warga desa untuk berusaha bersama agar ilmu yang didapatkan oleh anak-anak bisa sebaik ilmu yang didapatkan dari sekolah dasar biasanya di kota. Berdasarkan kisah yang disampaikan dalam film Pengabdian untuk Negeri, ada beberapa gagasan alternatif yang dapat kami rekomendasikan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, untuk mendukung semangat Bu Sri Handayani dalam memajukan pendidikan di Dusun Wates, beliau layak dan pantas untuk diberikan kesempatan peningkatan kompetensi diri dari Dinas Pendidikan setempat agar beliau mampu melaksanakan pelayanannya dengan lebih baik lagi. Yang kedua, diperlukan juga kolaborasi seluruh pihak, termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan, pemerintah setempat, bahkan orang tua murid di Dusun Wates untuk meningkatkan kualitas mengajar menjadi lebih baik. Bentuk kolaborasi antar pihak-pihak tersebut seperti misalnya renovasi bangunan sekolah, melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana, penambahan jumlah guru, serta sosialisasi terkait pentingnya pendidikan. Melalui penerapan gagasan-gagasan alternatif tersebut, Core Values ASN dapat dijalankan secara lebih baik dan kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin membaik, sehingga tingkat pendidikan di Dusun Wates juga bisa semakin membaik ke depannya. Dengan demikian, dapat mendukung perjuangan Bu Sri Handayani untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Sekian dari kami, kelompok 3 BDK Cimahi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.